Tegangan untuk yang keluar dari ini adalah 11,6 ya, karena dimakan oleh lampu. Tegangannya 11,6. Kemudian dari input ini kan tadi sudah saya katakan ini 15 volt CPU. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa, selamat datang di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan menjelaskan apa dan bagaimana dengan baterai kering 12 volt 7,2 Ah. Dan saat ini saya sedang melakukan pengecasan ya. Jadi di sini untuk tegangan terukur saat ini sesuai dengan voltmeter yang saya punya itu adalah 13, sekian ya. Ini masih akan turun karena dalam proses ekualisasi. Kemudian saya akan menunjukkan ke baterai ya. Jadi akinya seperti apa. Saya akan lepas dulu untuk voltmeternya. Kemudian di sini ya inilah aki biasa ya, seperti punya Anda di rumah kalau punya, atau kebanyakan untuk aki untuk general purpose ya. Jadi di sini adalah ini produksi dari Yuasa ya. Untuk tipenya NP7.2/12 ya. Ya, artinya itu bisa kita sarikan bahwa ini adalah aki 12 volt 7,2 Ah alias aki kering. Aki kering ini sebenarnya bukan aki kering ya, di dalamnya tentunya ini adalah berisi elektrolit. Namun di sini ada tutupnya silit dan ada valve-nya. Ini valve regulator itu maksudnya yang di sini nih, gitu. Dan kemudian di sini dituliskan valve regulated lead acid battery nya. Dan mengenai aki kering itu sebenarnya adalah juga lead acid battery juga ya, sama aja dengan aki basah ya. Lead acid battery ini kan, lead acid itu, lead itu adalah timbal, kemudian acid itu asam timbal baterai. Jadi seperti ini untuk ininya. Ini kadang orang hanya menyepelekan. Ini bagi saya ini sangat penting informasi ini. Non spillable artinya ini tidak akan tumpah nih, non spillable kalaupun diposisiin seperti ini gitu kan, tidak ada yang tumpah. Dan kita akan ke spesifikasi ini. Ini spesifikasi ini sangat penting untuk dipahami ya. Constant voltage charge at 25 degrees Celsius artinya adalah tegangan konstan pada waktu ngecharge pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi di sini diterangkan ya untuk voltage regulation dan initial current. Kalau digunakan sebagai standby use itu sebaiknya untuk charger itu harus floating ya. Tegangan floating untuk charging itu di 13,6 ya, plus minusnya 0,15 volt. Jadi itu untuk topping terus ya, floating charging. Jadi tidak ngecas tapi hanya kecil sekali. Untuk cyclic use itu adalah digunakan dicopot pasang ya. Kalau standby itu terpasang pada alat, sedangkan kalau cyclic use itu seperti ini nih. Itu sebaiknya kita cas pada tegangan 14,4 volt hingga 15 volt. Initial current ini adalah untuk arus penarikan ya. Untuk standby use maupun cyclic use itu disarankan dia di drain dengan arus 1,75 ampere. Jadi jelas ya pemirsa. Kemudian di sini ada peringatan avoid shorting terminal ya. Tentu saja namanya baterai, jangan pernah namanya baterai ini dikonsletkan ya. Kalau konsletkan maka akan terjadi api. Do not charge in gas tight container. Kalau misalkan dalam kondisi kontainer, ada di kontainer atau di dalam kotak kemudian Anda charge, itu berbahaya karena gas itu akan keluar, begitu maksudnya. Tetapi untuk umumnya ya dipakai seperti yang kebanyakan orang. Kalau di panel ya ini tetap aja di panel, kalau kemudian di luar ya di luar. Dan ini penting pemirsa ini ya, dari aturan yang umum itu untuk arus pengecasannya. Arus yang perlu diperhatikan ketika ngecas itu adalah sebaiknya 1/10 dari AH-nya baterai. Jadi
7,2 Ah ya, itu berarti 1/10-nya adalah 0,7 ya. Jadi idealnya ini nih, arus itu harus dijaga di 0,7 pada tegangan berapapun ya, tetapi arusnya arus ngecasnya harus 0,7 ampere. Semakin besar arus itu akan lebih cepat, tapi ke baterai tidak bagus, karena juga kalau semakin besar alias terlalu besar chargernya, maka baterai akan cepat panas, atau bisa juga karena baterai itu tidak untuk baterai charger itu tidak dilengkapi dengan ini otomatis, jadi nanti yang akan terjadi adalah baterainya melempung. Oke, setelah ini saya akan tunjukkan charger sederhana yang saya pakai untuk melakukan pengecasan terhadap aki 7,2 Ah ini. Jadi seperti ini untuk charger yang saya pakai ya. Ini untuk skemanya akan saya gambar setelah sedikit saya berbicara tentang charger. Dari sini saya menggunakan trafo 3 ampere output CT dengan voltase dari tab 15 volt AC. Kemudian output dari kedua tab ini dihubungkan ke dioda. Ini ada 2 dioda. Ini juga ada kapasitor ya seperti regulator penyarah tegangan penuh biasa yang menggunakan CT. Tapi kapasitor ini pun sebenarnya tidak perlu kalau untuk charging ya. Jadi ini hanya kompensasi kecil saja. Tidak ada pun nggak apa-apa, dan justru lebih bagus kapasitornya jangan terlalu besar. Kadang saya menggunakannya untuk mengecas dengan arus yang lebih kecil. Jadi di sini untuk lampunya saya gunakan ini lampu sen ya, lampu sen motor. Dan untuk yang ini, untuk yang utama saya pakai untuk dop lampu depan motor ya. Ini kapasitasnya 12 volt 35 watt. Jadi seperti ini. Harganya murah, ini hanya 6.000. Kemudian ini posisinya ini terhubung seri ya sama ini ya aki ketika ngecas ya. Jadi keluar dari pertemuan dioda tegangan positif masuk ke sini, kemudian keluar ke sini, kemudian menuju capit ini. Jadi kalau ujung capit ini dikonsletkan, ujung capit plus min untuk yang ke aki ini saya konsletkan, maka akan nyala lampunya. Langsung saja kita coba. Ini untuk ininya ya, untuk chargernya akan saya langsung coba. Kembali lagi saya menggunakan energi meter untuk mengetahui seberapa besar strom yang mengalir dari charger ke lampu ya dalam kondisi ini ya. Jadi saya akan terangkan. Nah, ini sudah menunjukkan ya, ini ada idle power ya. Jadi ini tanpa dimakan oleh apapun, trafo ini makan 2,5 watt. Kalau kita konsletkan, nah akan nyala kan ya. Nah, seperti tadi sudah saya info bahwa untuk lampu ini kapasitasnya adalah 35 watt ya. Tuh di situ 34, jadi nggak jauh-jauh dari 35 watt. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian tegangannya berapa ya? Tegangan output ini kita akan ukur. Ini tegangan capit ya, tegangan capit charger tanpa ke baterai. Di sini saya menggunakan ini ada voltmeter dan saya jepitkan langsung ke multitester. Periksa dulu bahwa semuanya sudah benar, dan tegangannya adalah 23 volt ketika tidak dipakai. Kalau saya konsletkan, tegangannya berapa? Tentunya saya mengukurnya tidak bisa di sini. Kalau di sini berarti konsletin. Tegangan untuk yang keluar dari ini adalah 11,6 ya, karena dimakan oleh
lampu. Ini tegangannya 19,6. Kemudian dari input sini kan tadi sudah saya katakan ini 15 volt CT. Jadi demikian konfigurasi untuk charger sederhana yang bisa Anda pakai di rumah. Jadi kalau di rumah tidak tersedia charger yang buatan pabrik yang single pakai ada otomatisnya dan lain-lain, ya seperti ini pun it works gitu loh, dan ini bekerja dengan baik gitu. Kemudian kita langsung colokkan ya. Nah seperti ini pemirsa, ini lampunya menyala agak redup ya. Kemudian di sini akan saya ukur berapa tegangan japit setelah dikonek paralel dengan aki 7,2 Ah ini. Dan ini adalah terbaca segini nih. Dia kan equalizing ya tadi sebelumnya tegangannya tanpa menggunakan apapun itu 23 volt, dia akan naik menyesuaikan dengan baterai ini. Nah setelah menyesuaikan tegangannya sama, maka dia akan tetap diem sambil terus mengalirkan arus yang ditahan oleh si lampu. Jadi dengan demikian lampu ini sangat vital fungsinya sebagai penahan arus. Bagaimana Pak kalau dilangsungkan dari output dioda saja? Bisa juga seperti itu, tetapi menjadi arusnya full dari lebih dari yang kita mau ya. Jadi dengan menggunakan lampu ini akan tertahan dan arus yang keluar hanya 0,7 ampere. Jadi seperti ini. Ini sekarang mengalir arus 0,7, 0,8, tegangan tetap di 16,1. Coba kita akan ukur berapa untuk arus yang mengalir ya. Caranya cukup mudah ya, tinggal ini saja dipindah ke ampere. Setelah itu pastiin terpasang dengan baik dan putar selektor ke posisi 10 ampere. Jangan pernah menggunakan 200 ampere, 20 atau 2000 mikroampere ini ya, karena ini digunakan untuk di bawah 200 miliampere. 200 miliampere itu kecil, hanya 0,2 ampere, dan kita butuh yang lebih besar. Di sini saya menggunakan 10 ampere. Kemudian saya akan pasang ini dalam posisi seri dengan aki nantinya ya. Jadi ini masuknya di yang merah ya, dan keluarnya itu di yang hitam. Kemudian ini saya akan dapatkan ke output ya. Maaf, saya di sini melakukan kesalahan. Seharusnya ini outputnya ini langsung ini yang kejepit, kemudian yang ini menuju ke sini. Nah seperti ini pemirsa. Nah di situ arusnya mengalir ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, 0,8 malah di sini. Ini ada konsleting 0,8. Nah dan dia akan tetap tertahan di 0,8 ini ya, sehingga inilah bentuk dari stabilizer aki sederhana. Dan ini saya kembalikan lagi. Berarti di sini ini sudah redup ya pemirsa ya, ini baterai ini sudah mendekati penuhnya. Kemudian saya akan menggambarkan untuk skema yang saya pakai ini biar Anda tidak penasaran. Dan untuk skemanya seperti ini ya, sangat sederhana, jelas ya. Nah, jadi skemanya seperti ini, saya jelaskan dikit. Ini dari 220 masuk ke trafo keluar CT ada 15 volt CT dan 15 volt keluar, kemudian masuk ke lewatin dioda 2 ini sebagai penyarah gelombang penuh. Kemudian dikopel jadi satu, keluar seri dengan lampu bolam 35 watt 12 volt lampu depan motor itu, kemudian menuju ke titik out sebagai ke plusnya aki. Dari CT langsung ke baterai. Udah gitu aja.
nggak usah pusing-pusing dengan otomatis dan lain-lain, karena ini lampu ini juga berfungsi sebagai pengaman. Kalau arus dari baterai sudah cukup, chargingnya sudah cukup, maka dia akan untuk nyalanya akan redup. Kalau di awal-awal dia akan nyalanya terang. Itu sebagai indikator sederhana yang kita bisa pakai dari charger sederhana ini. Ya, semoga tips ini berguna bagi Anda jika Anda punya masalah yang sama, ingin mengecas aki di rumah tetapi tidak punya charger. Nah, ini skema sederhana charger ini sangat berguna, saya kira Anda bisa terapkan, bisa Anda buat sendiri dengan mudah, bahkan nggak pakai solder pun bisa nih kayaknya. Cukup digabung-gabung saja. Begitu ya, tentunya harus nyolder yang sini nih. Ya, semoga tips ini berguna dan terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini tetap berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.